Halo guys, selamat datang di podcast kita Anak Kampus. Sebelumnya perkenalkan nama saya Damar dan di sini saya juga ditemenin oleh teman saya yaitu Marsa. Halo guys. Eh, Mungkin beberapa waktu ke depan kita akan menemani Anda dalam podcast Anak Kampus ini. Kita sudah menghadirkan narasumber kita, Bapak Agus. Bapak Agus ini dosen dari Universitas Amikom Yogyakarta dan tentunya selain juga dosen, Bapak Agus ini juga memiliki usaha di bidang fashion, yaitu usahanya bernama Febian Fashion. Langsung aja ya guys, kita tanya-tanyai apa ya? Mungkin kita tanya-tanyai langsung ke Pak Agusnya. Halo Bapak. Halo, Apa kabar, Damar. Bapak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Damar apa kabar? Baik Bapak. Pak mau tanya nih, selain jadi dosen Amikom, kegiatan Bapak apa aja sih kesibukannya? Kalau ditanya tentang kesibukan ada beberapa hal nih dan Damar yang bisa saya sampaikan. Satu, tadi sudah disampaikan, saya adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian saya alhamdulillah juga menjadi salah satu coach public speaking di Yogyakarta. Boleh sebut namanya? Boleh. Boleh. Saya pengajar di Dia Adhikara Speaking Class. Kemudian hari-hari saya juga sibuk sebagai PR dan juga marketing di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Selain itu juga saya sedang menyelesaikan pendidikan di program doktoral ilmu komunikasi UNS angkatan 2022 di Surakarta. Jadi baru ini Damar saya mengambil mata kuliah ilmu komunikasi untuk program spesialisasi saya di program doktoral ilmu komunikasi UNS. Kalau tadi disampaikan, Damar menyampaikan saya punya lini bisnis atau kegiatan bisnis, di Fabian Fashion. Fabian Fashion ini merupakan lini bisnis kami di bidang busana muslim, utamanya muslimah. Jadi tujuan kami ketika kami mendirikan Fabian Fashion ini adalah sebagai sarana dakwah kita memberikan lini bisnis untuk bagaimana wanita-wanita atau cewek-cewek itu mempunyai mereka bisa tampil fashionable dan juga walaupun menggunakan baju muslim akan tetapi tidak ketinggalan zaman. Kalau istilah kamu sekarang mungkin tetaplah kita up to date di bidang fashion gitu. Bener banget. Udah dari kapan sih Bapak menggeluti dunia fashion? Fabian Fashion ini kita mulai di Januari, 1 Januari 2021 tepatnya. Jadi kurang lebih ya 1,5 tahun ini kita menggeluti bisnis ini. Namun sebelumnya memang dari keluarga kami sudah menggeluti bisnis ini kurang lebih 40 tahun karena ibu juga mempunyai bisnis di bidang fashion ini. Jadi kami kurang lebih bukan meneruskan tapi kita mengembangkan dari bisnis yang sudah dirintis keluarga. Oh, sudah cukup lama ya Pak? Ya lumayan, kalau dari keluarga sudah lumayan lama Cak, tapi untuk kami sendiri di Fabian Fashion ini memang baru kurang lebih 1,5 tahun dan ini merupakan upaya kita untuk berbagi bagaimana teman-teman fashionista, maksudnya beberapa wanita-wanita yang ingin tampil modis dengan fashion yang tetap up to date, seperti itu. Kenapa lebih tertarik untuk membuka fashion yang muslimah daripada yang mungkin yang lebih terbuka? Oke, ini pertanyaan menarik Cak Damar. Kenapa saya memilih fashion busana muslim gitu? Berangkat dari hal-hal yang sebenarnya kita pengen sih berbagi tentang bagaimana teman-teman wanita atau cewek-cewek itu mempunyai tampilan yang modis tapi tetap tertutup. Jadi aurat mereka tidak terbuka. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita memberikan filosofinya adalah nilai dakwah ini tetap ada di dalam fashion tersebut sehingga kami memilih busana muslim ini sebagai lini bisnis kami, bukan yang mohon maaf mungkin fashion yang agak terbuka dan sebagainya. Jadi nilai dakwah dari lini bisnis kami ini tetap menjadi bagian dari komitmen kita untuk berbisnis di dunia fashion. Intinya adalah kita memilih itu sebagai sarana dakwah dan juga niatnya kita adalah mencari akhiratnya juga. Jadi bisnis di dunia dan juga di akhirat, seperti itu Cak.
seperti itu ya Pak. Iya. Oh, selain ini, selain buka bisnis fashion juga, kan Bapak tadi kan juga dosen nih Amikom. Kira-kira Bapak kalau misal menjadi dosen Amikom itu mengajar di jurusan apa sih Pak? Oke, saya di Amikom mengajar di Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial di program studi Ilmu Komunikasi. Untuk semester ini saya diberikan amanah oleh Pak Erik dan juga Mbak Rifga mengajar di broadcasting. Oh, Mhm. broadcasting. Mhm. Udah berapa lama sih Pak? Kalau bergabung dengan Amikom kurang lebih 1,5 tahun ini. Oh, Iya. baru ya Pak? Baru. Tapi kalau untuk ngajar di Amikom itu udah berapa lama? Kurang lebih 1,5 tahun ini. Jadi kita bergabung di tahun 2021 sampai sekarang. Dan alhamdulillah teman-teman, Mbak Rifga dan juga Pak Erik memberikan kesempatan saya untuk bisa memberikan ilmunya. Kebetulan saya juga praktisi di broadcasting sehingga ini nyatu banget dengan mata kuliah yang saya ampu gitu. Kembali lagi ke bisnis lagi ya Pak, mungkin juga kita sudah tanya-tanya tentang Bapak kan dosen dan juga mempunyai bisnis gitu. Menurut Bapak itu gimana sih kepemimpinan dalam berbisnis? Oke, gini Cak, kalau menurut saya kepemimpinan itu adalah bagaimana seseorang itu memimpin. Ada banyak hal ketika orang itu memimpin, dengan cara mereka, dengan gaya mereka, dan dengan strategi yang digunakan. Sehingga kepemimpinan ini menurut saya adalah bagaimana cara kita, seluruh tim yang terlibat di dalam sebuah organisasi itu mencapai tujuan atau goal yang sudah ditetapkan. Dengan cara apa, kemudian strategi yang digunakan seperti apa untuk mencapai goals atau tujuan yang sudah ditetapkan. Tentu di sini ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Jangka pendeknya tentu adalah bagaimana kita bisa mencapai target yang sudah ditentukan, sementara jangka panjangnya adalah bagaimana kita mengusahakan atau bagaimana kita berusaha agar bisnis atau organisasi yang ada atau organisasi di mana kita bekerja itu bisa establish, bisa bertahan di tengah gempuran apapun, seperti itu. Menurut Bapak, kepemimpinan yang ideal itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya kepemimpinan itu kan model kepemimpinan itu ada banyak ya. Ada yang transformational, kemudian mungkin ada transaksional, ada demokratis dan sebagainya. Nah, kalau saya lebih prefer ke gaya kepemimpinan atau model kepemimpinan yang demokratis, di mana kepemimpinan demokratis ini menurut saya seluruh anggota organisasi itu terlibat. Tidak hanya mereka yang ada di level manager yang mereka itu terlibat lebih, akan tetapi seluruh komponen organisasi, anggota organisasi yang ada di dalam institusi tersebut terlibat dalam pengambilan keputusan. Walaupun mungkin perannya kecil, akan tetapi mereka tetap mempunyai peran di dalam organisasi tersebut. Jadi sense of belonging itu akan terbentuk juga nanti akhirnya. Core culture-nya terbentuk, kemudian core bisnisnya bisa terinternalisasi dengan baik di dalam anggota anggota organisasi tersebut. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak, dalam membangun tim kerja itu gimana menurut Bapak? Kalau bagaimana kita membangun struktur bekerja atau budaya kerja gitu ya, bagaimana kita membangun strategi saya kalau di bisnis ini adalah bagaimana teman-teman atau seluruh anggota di dalam organisasi tersebut bisa terlibat. Jadi saya bukan tipe-tipe yang ini pekerjaan saya loh, enggak. Tapi saya lebih kepada bahwa semua yang terlibat di dalam tim saya ini punya peran. Makanya saya lebih menyukai, lebih prefer kepada bagaimana kita membangun super tim di dalam tim saya. Dari teman-teman yang ada di staff, kemudian mungkin mereka yang ada di level lebih tinggi punya peran masing-masing. Kita menjadi satu kesatuan sehingga goal atau tujuan dari organisasi ini bisa tercapai dengan peran mereka masing-masing. Sehingga berharapnya dengan super tim ini mereka punya kebanggaan kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, kita perbaiki bersama. Kalau ada sesuatu yang lebih, ya ini hasil kerja kita bersama. Seperti itu. Jadi super tim ini menjadi sesuatu yang menurut saya di dalam diri saya sendiri ini lebih prefer untuk saya.
Oke, oh tadi juga udah selain tentang kerja nih Pak, membangun tim kerja. Itu bilang kalau misal ada tim yang ada konflik terkendala itu bagaimana sih Pak cara menyelesaikannya gitu sih? Nah ini salah satu yang menarik Damar, karena kenapa? Di dalam satu organisasi tidak mungkin tidak ada konflik. Insya Allah pasti ada konflik, tapi bagaimana cara kita meminimalkan atau mereduksi konflik-konflik tersebut adalah menurut saya komunikasi yang paling penting. Kenapa dengan komunikasi ini penting? Karena ketika misalnya kamu sama Ica ada sesuatu nih yang membuat kalian mungkin berantem gitu. Tapi kalau misalnya ada hal semacam ini, saya lebih mengedepankan bagaimana komunikasi antara kamu dengan Marsha terjalin dengan baik. Kita gali dulu ada apa sih sebenarnya antara dua orang ini. Kemudian kalau kita sudah tahu masalahnya, kita sampaikan ke kamu dan juga ke Marsha nih, sehingga di situ akan ada titik temu. Kalau ada konflik, di situ nanti akan kita urai, bisa diurai dengan baik. Jadi menurut saya, apabila ada sesuatu yang berhubungan dengan organisasi kita atau tim kita ada masalah, kita komunikasikan dengan baik. Selanjutnya, kalau sudah ketemu, kita komunikasikan, kita cari solusinya, dan itu akan memberikan dampak menurut saya lebih baik. Karena impact-nya kalau kita kedua-duanya ini sudah tidak ada miskomunikasi, tidak ada kesalahpahaman, itu akan lebih baik. Intinya menurut saya bagaimana kita mereduksi konflik yang ada di organisasi kita adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan semuanya. Semuanya kita komunikasikan, ada masalah kita komunikasikan, kita cari solusinya bersama, itu akan menjadi solusi atau strategi bagaimana kita mereduksi atau mengurangi konflik yang ada. Oke, berarti yang paling penting itu komunikasinya ya Pak? Komunikasi, karena komunikasi ini menjadi pilar dari sebuah perusahaan. Bagaimana kita berkomunikasi dari level bawah sampai dari level atas itu menjadi sesuatu yang akan menjadi pondasi kita berkomunikasi dengan siapapun di dalam organisasi kita. Oke, tadi udah membahas tentang kepemimpinan nih Pak. Selanjutnya kembali lagi ke bisnis Bapak ya Pak. Bapak kan udah lumayan lama nih membuka bisnis fashion gitu ya Pak. Gimana sih Pak, bagaimana strategi Bapak dalam mengembangkan bisnis Bapak? Bagaimana kita mengembangkan bisnisnya, ini tantangan. Kenapa di new media atau media baru, kita sudah ada media sosial yang itu juga bisa menjadi tantangan kita. Tantangan dalam arti bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk bisnis, dan juga bagaimana pengelolaan media sosial ini menjadi bagus. Kalau menurut saya bagaimana kita mengelola bisnis, ya satu, kita gunakan media sosial sebagai upaya mengenalkan produk kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa lini bisnis fashion ini ada trennya. Ketika kita mempunyai bisnis yang berhubungan dengan itu, satu, kita harus konsep dari bisnis kita harus jelas. Kemudian kalau bisa kita menciptakan tren. Kalaupun tidak bisa kita ikuti tren itu nggak masalah. Tapi yang jelas bagaimana memanfaatkan media sosial, kemudian kita tetap up to date di dalam bisnis itu. Dan yang ketiga, kita cari referensi lain, terutama di dalam bisnis fashion ini, apa yang sedang tren, apa yang sedang hits, itu yang kita ikuti. Karena mungkin saya sendiri belum bisa menciptakan tren di dunia fashion, akan tetapi bagaimana kita mengikuti tren dari fashion itu, sehingga orang akan tetap melihat kita. Bahagian fashion ini kan tetap dilihat oleh pelanggan kita dan juga calon pelanggan kita, tentunya dengan berbagai strategi online maupun offline. Teman semuanya yang mungkin kepo di bisnis Bapak Agus, bisa langsung cari aja di IG-nya itu Fabian.fashion store. Oke, Fabian.fashion store. Rasa nih kita udah di ujung waktu saja, dan udah banyak mengobrol tentang kepemimpinan dan usaha. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Agus yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam podcast Anak Kampus ini. Sama-sama, dengan senang hati Damar dan juga Marsha. Sukses terus untuk kalian, dan saya senang menjadi bagian dari kalian. Oke, terima kasih Bapak. Saya dan Langsung aja kita tutup ya guys. Saya Damar dan juga saya Marsha, pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.